Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Hidayat, CGP Angkatan 8 dari SMP Bustanul Makmur, Kabupaten Banyuwangi. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video yang akan saya tampilkan, saya akan melakukan percakapan coaching bersama rekan kerja saya, Ibu Adelia, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Ada 3 tahapan yang akan saya lakukan bersama dengan coach saya, Ibu Adel. Yang pertama adalah percakapan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi atau pengamatan selama proses kegiatan pembelajaran di kelas 7, dan yang terakhir akan ditutup dengan percakapan pasca observasi. Baiklah, selamat menyaksikan video aksi nyata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Apakah saya mengganggu waktunya? Oh tidak. Oke. Jadi begini Ibu, maksud kedatangan saya adalah saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Tetapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Saya Erni Hidayat, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Jadi saya ingin melakukan percakapan pra observasi karena saya mendengar Ibu akan melakukan supervisi klinis bersama Bapak Kepala Sekolah dan pengawas. Benar demikian Ibu? Iya, betul. Baik. Tetapi sebelumnya saya ingin Ibu berkenalan dulu, mata pelajaran apa yang diampu di kelas berapa. Baik. Jadi perkenalkan, saya adalah Sinta. Saya berasal dari guru SMP Bustanul Makmur dan saat ini saya mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Pada semester ini saya mengajar kelas 7 dan kelas 9. Oke. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui karena supervisi klinis itu sebenarnya tujuannya kan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan juga untuk mengembangkan diri agar kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid. Kemudian ada beberapa hal, kira-kira Ibu besok akan mengajar mata pelajaran apa, di kelas berapa, dan apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Nanti supervisi ke depan saya akan mengajarkan teks prosedur. Jadi tujuan pembelajaran saya adalah berkaitan dengan teks prosedur di kelas 7. Gitu. Jadi nanti ada beberapa tujuan yang akan saya sampaikan, terutama untuk tugas akhirnya. Jadi nanti anak-anak bisa menjelaskan dan membedakan antara teks prosedur dengan teks lainnya. Gitu. Oke. Selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu tingkatkan pada proses pelaksanaan observasi pada supervisi klinis yang akan Ibu lakukan bersama pengawas ataupun Bapak Kepala Sekolah, terutama pengembangan baik untuk Ibu ataupun untuk murid, bisa dijabarkan ya Bu? Oke. Untuk pengembangannya untuk murid itu saya ingin mengembangkan di bidang literasinya dulu Bu. Jadi sesuai dengan CP juga, nanti anak-anak akan saya sesuaikan dengan CP, menulis, membaca, memirsa dan lain-lain. Itu nanti saya terapkan semuanya di anak-anak, terutama dalam bidang menulisnya. Nah itu yang akan saya kembangkan dulu. Dan untuk saya sendiri, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada mereka, pada peserta didik. Saya menerapkan sistem pembelajaran yang diferensiasi. Oh begitu. Kira-kira kelas mana yang akan Ibu ajarkan? Saya akan mengajari kelas 7B. Kebetulan 7B. Kelas 7B itu adalah kelas laki-laki. Oh, kelas laki-laki. Iya. Pasti akan ada tantangan. Kenapa Betul. Ibu memilih kelas laki-laki? Karena kan ada gender perempuan, mungkin lebih enak dikendalikan ya. Iya. Kenapa saya memilih laki-laki? Nah itu, saya akan tahu apa bedanya saya nanti mengajar di kelas perempuan dengan di kelas laki-laki, terutama untuk mengembangkan bidang literasi ini. Jadi saya bisa tahu kendalanya apa aja. Tapi kalau menurut saya kendala yang akan saya hadapi ketika mengajar di kelas laki-laki ini untuk mengkoordinirnya, manajemen kelasnya. Nah itu mungkin
agak lebih ekstra ya untuk mengatur anak-anak ini gitu. Oke, baik Ibu, kedengarannya akan sangat menyenangkan nih karena ada tantangan yang akan dihadapi. Kemudian strategi apa yang Ibu sudah persiapkan? Kan pasti sudah disiapkan matang nih. Tadi saya lihat kok Ibu sibuk. Makanya ketika kita ngobrol Ibu masih mempersiapkan dulu. Kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk dilaksanakan ketika supervisi? Baik, ada beberapa strategi yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan. Yang sudah saya lakukan tentunya saya sebelumnya sudah masuk di kelas tersebut untuk mengenalkan anak-anak apa itu teks prosedur, dan saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Karena teks prosedur itu kan berkaitan dengan mereka, jadi berdampingan kita dengan prosedur. Nah, setelah itu saya juga menyiapkan materi, media pembelajaran, maksud saya media pembelajaran yang sudah saya siapkan ada beberapa. Jadi ada media pembelajaran video dan juga produk teks prosedurnya yang sudah pernah dibuatkan oleh sebelumnya. Oke. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa sudah memutuskan untuk memilih kelas gender laki-laki. Kira-kira tantangan apa yang akan muncul pada saat pelaksanaan supervisi nanti? Kira-kira bagaimana Ibu mengatasi tantangan-tantangan itu, bagaimana? Oke, seperti yang sudah saya singgung tadi, mungkin untuk mengkondisikan kelasnya, manajemen kelasnya itu agak lebih Ekstra. Perlu peningkatan lagi karena mungkin laki-laki. Tantangannya seperti itu. Dan adakah tantangan yang lainnya selain bagaimana mengatur manajemen kelas mungkin yang bisa Ibu bayangkan? Mungkin dari ini, ketika membuat proyeknya pasti akan lebih riuh anak-anak. Dan untuk pemahamannya otomatis lebih berbeda dengan kelas yang perempuan itu. Dan proyek yang akan dibuat nanti mungkin kalau yang kelas laki-laki ini kita bisa membayangkan sebuah proyek karena nanti mereka akan membuat sebuah proyek. Berarti metode yang digunakan apa? Project based learning. Oke. Sepertinya akan sangat menarik dan saya nggak sabar. Kira-kira apa diperkenankan nih kalau saya ikut join dalam supervisi klinis bersama Bapak Kepala Sekolah? Kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Oke, saya akan melakukan supervisi besok pada hari Jumat jam ke-1-2, jadi pagi. Oke, baik, saya bisa ikut ya Bu ya? Boleh, silakan. Oke, saya doakan mudah-mudahan segala persiapan yang tadi sudah disiapkan dengan baik besok akan terlaksana dengan baik dan semoga pembelajaran yang berpihak pada murid benar-benar dapat itu ada wujudkan. Karena setelah pembelajaran nanti kan kita akan terus berkelanjutan kan? Iya. Juga saya inginnya itu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Oke. Bermakna ya, karena kalau bermakna itu sangat dikenang dan bermanfaat buat hidup. Bermanfaat. Baik, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Semoga besok sukses ya Bu. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setulis. Tes berapa satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini semuanya? Saya melihat ada beberapa bangku yang kosong. Siapa yang hari ini tidak masuk? Fafa dan? Kenapa? Sakit. Oke, berarti yang bangkunya kosong bisa maju, dipenuhi dulu. Maju terus. Oke. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan kembali
memantapkan materi yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, yaitu mengenai teks prosedur. Oke. Minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu teks prosedur, ya kan? Informasi yang ada di teks prosedur. Lalu sekarang saya akan menjelaskan terkait struktur dan juga jenis dari teks prosedur. Kebahasaannya bagaimana, strukturnya bagaimana, jenisnya apa saja. Oke. Sambil mengingat-ingat materi minggu lalu, coba dari kalian yang masih ingat, kita mempelajari teks prosedur itu untuk apa sih? Ayo angkat tangan. Ya, Ahmad. Oke, untuk bisa melakukan sesuatu sesuai urutannya, betul? Ada pendapat lain? Agar melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Oke. Sepakat semuanya? Betul. Kita itu hidup berdampingan dengan prosedur. Prosedur itu tahapan atau langkah-langkah. Betul kata temanmu, kata Ahmad, betul. Jadi kita mempelajari teks prosedur untuk supaya kita melakukan hal atau membuat suatu benda, membuat suatu makanan, minuman, dan yang lain-lain. Itu ada langkah dan tahapan yang urut. Oke. Nah, ini saya ada video. Silakan disimak, kita simak bareng-bareng. Ayo coba, itu tadi teks prosedur berkaitan dengan apa? Apakah melakukan, apakah menggunakan, apakah membuat? Melakukan apa? Kalian semua pernah masuk ke perpustakaan? Nah, tata sepatu dengan rapi di rak sepatu. Itu adalah langkah yang pertama. Oke, kira-kira terkait teks prosedur ini, apa yang perlu kita lakukan? Apakah menyiapkan alat dan bahan? Tidak. Nah, berarti tidak semua teks prosedur itu membutuhkan alat dan bahan. Nanti pada akhir pembelajaran ini, saya harapkan kalian bisa membuat suatu produk, yaitu produk membuat teks prosedur. Jadi nanti kita bagi kelompok. Setelah itu, jika masih ada waktu, langsung presentasi. Oke? Dari teks prosedur adalah A atau B. Coba dibaca dulu. Ini meskipun kepotong bisa kebaca? Bisa? 6 langkah cuci tangan. Berdasarkan informasi ini, tujuannya yang A atau yang B? B. Yakin? Yakin. Ini sama-sama menjelaskan urutan langkah. Yang menjadi pembeda apanya? Oke, aktivitasnya. Yang A itu menggunakan, yang B melakukan. Sedangkan ini teks prosedurnya berkaitan dengan tata cara melakukan. Melakukan apa? Cuci tangan. Betul. Ada tipe orang yang membuat mie instan itu bumbunya dulu disiapkan, lalu kalau sudah baru merebus mie. Ada yang merebus mie setelah semuanya bumbunya dimasukkan. Nah, kalian tipe yang mana? Yang A atau yang B? Itu. Semua orang itu punya caranya masing-masing ketika melakukan prosedur yang bisa dibolak-balik atau fleksibel atau protokol. Tapi tujuannya sama. Entah itu kamu menggunakan cara yang A, entah itu kamu menggunakan cara yang B, tujuannya sama. Hasilnya apa, Rek? Mie instan. Nggak mungkin hasilnya bubur, ya kan? Tuh. Selanjutnya. Masih ada satu jenis lagi ya, teks prosedur kompleks. Teks ini sebenarnya mirip dengan teks prosedur sederhana. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Artinya, langkahnya harus ditempuh secara urut. Kalau yang protokol tadi banyak langkahnya atau hampir sama dengan sederhana, tapi boleh dibolak-balik atau fleksibel. Kalau yang kompleks harus ditempuh secara urut. Dalam artian misal harus menyiapkan bahan dulu, jadi siapkan bahannya dulu. Terus menyiapkan alatnya, siapkan alatnya. Nah, contohnya apa kira-kira yang kompleks?
Ketika mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu harus secara urut. Apa? Ayo. Apa? Membuat mobil. Membuat mobil. Sudah pernah melihat membuat mobil? Oh, merakit besi. Oke, terus. Dan nggak bisa dibolak-balik urutan. Terus bedanya apa dong sama yang sederhana? Sederhana kan langkahnya nggak banyak. Kalau kompleks, langkahnya lebih panjang dan rumit. Bahkan kadang ada sub langkahnya juga. Ini yang jadi beda teks prosedur sederhana dengan kompleks. Kalau yang sederhana tahapannya tidak banyak karena sudah sesuai dengan judulnya teks prosedur sederhana. Sedangkan yang kompleks tahapannya lebih panjang dan rumit. Kadang ada subtahapan. Subtahapan itu yang seperti ini. Ini adalah subtahapan. Siapkan bumbu halus. Kemudian bumbu halusnya diapakan? Ada sub judulnya. Bisa dibaca? Semua yang sudah saya singgung di awal tadi, semua teks prosedur itu tidak membutuhkan, ada yang tidak membutuhkan alat dan bahan. Contohnya ini, berkirim surel melalui ponsel. Surel itu apa? Surat elektronik. Oke. Tidak membutuhkan alat dan bahan. Kalian pernah mengirim email? Pernah tidak? Oke. Jadi tahapannya ada seperti ini, 6. Nah, ada kuisnya. Silakan dijawab. Kutipan teks prosedur ini termasuk ke dalam struktur apa? Tujuan material, material penegasan ulang, atau tujuan dan langkah? Tujuannya untuk apa berarti? Oke, berkirim surel melalui ponsel. Langkah-langkahnya ada berapa? 6. Oke, good, jawabannya yang C. Nah, sudah selesai. Sekarang nanti kalian akan saya buat kelompok, saya bentuk kelompok. Boleh minta tolong dibantu untuk menempelkan ini. Nah, apa ini, Rek? Kira-kira di dalamnya ada apa? Apakah ada uang? Door prize? Loh, ini tebel loh. Tebel kan? Oke, saya akan bagi kelompok menjadi sesuai dengan nomor yang ada di sini. Ada 8. Ada 8 kelompok. Satu deret jadi 2 kelompok. Yang kebanyakan boleh gabung ke sini karena ini cuma 6. Itu kelompoknya Rangga. Ke sana. Rangga sama satu bangkunya siapa lagi? Sini. Oh ya. Nah, tugas kalian apa? Nanti kalian akan mengambil sesuai dengan yang ada di sini. Nah, caranya mengambilnya bagaimana? Kita bermain game. Yang tidak fokus per kelompok nanti akan menjadi perwakilan untuk mengambil ke sini. Oke? Siap? Oke. Kalian sudah tahu sinonim dan antonim? Tahu? Tepuk bawah, tepuk kiri, tepuk kanan. Nah, itu masih sesuai. Kalau nanti saya bilang antonim, berarti harus tepuk atas. Kan saya sudah bilang antonim. Nah, yo, suara semua ini. Satu kali lagi. Tepuk bawah. Noval, maju. Ambil salah satu dari ini. Langsung dibuka, dilihat dapat gambar apa. Atau dapat uang. Oh, dapat gambar. Diperlihatkan ke teman-temannya. Wah, enak, Rek. Apa ini, Rek? Salad buah. Oke, nanti kelompokmu harus membuat prosedur berkaitan dengan salad buah. Oke, boleh duduk. Oke,
Oke, sudah dapat semua? Sekarang saya bagikan kertas. Kemarin kalian ada yang sudah menyiapkan kertasnya? Silakan berkelompok. Boleh duduknya diputar menghadap ke teman-temannya. Ini teks prosedurnya kebanyakan adalah teks prosedur sederhana. Jadi kalian 30 menit harus sudah selesai, oke? Dipotong jadi 2 dengan kelompok sana ya. Saya bawa gunting. Dilipat dulu, potong jadi 2 sama kelompok sana. Belum. Kelompoknya gitu. Belum lagi. Presentasikan apa yang sudah kalian buat sampai waktu sudah potong ini nanti. Habis, waktunya sudah habis. Ayo, fokus ke kelompoknya masing-masing. Duduk lagi. Duduk. Kelompok 3. Kita akan main snowball. Oke? Snowball. Tahu snowball itu apa? Snow apa, Rek? Salju. Untuk menentukan siapa yang maju terlebih dahulu. Nanti karena waktunya sudah habis, hanya 2 kelompok yang saya tunjuk. Ya. Caranya, dengarkan dulu, duduk. Caranya adalah silakan diberikan ke kelompok yang lain sampai lagunya nanti berhenti, baru kelompok itu yang akan maju. Ya. Saya putarkan lagu, nanti kalian tinggal menjalankan ini. Gak boleh apa? Gak boleh, harus konstan. Oke, kita lanjutkan minggu depan yang belum presentasi. Itu bisa dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Karena ini proyek, jadi tidak harus selesai hari ini. Oke? Ya, untuk kertasnya jangan dibawa pulang. Tetap di sini. Oke? Biar tidak hilang nanti kalau di pondok pesantren. Tempel di sini. Nanti karya kalian akan ditempel di sini. Semua kelompok. Oke, ayo duduk dulu semuanya, kita akhiri pembelajaran. Kita refleksi dulu untuk pembelajaran hari ini. Coba apa yang sudah kalian dapatkan dengan tambahan materi prosedur kali ini? Angkat tangan, siapa yang mau? Arung. Bisa tahu cara membuat teks prosedur? Tidak tahu. Mengetahui struktur dan juga langkah-langkah. Oke, mengetahui struktur dan langkah-langkah. Satu lagi. Tidak tahu cara membuat makanan, mainan ataupun minuman. Oke. Ada banyak teks prosedur yang bisa kita buat. Yang sekarang kita tujuan pembelajaran sudah tercapai, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari setelah itu kita sudah melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Ibu Adel. Oke, dan kita bertemu kembali sesuai janji kita. Saya ingin tahu ceritanya Bu Adel terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Di kelas berapa Ibu? Saya kemarin melakukan pembelajaran di kelas 7. Kelas 7. Oke, baik. Saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan, perasaan Ibu setelah aktivitas pembelajaran selesai dilakukan. Perasaannya alhamdulillah tentunya senang, lega, dan bisa bertemu anak kembali. Saya juga merasa sangat nyaman dengan kelas tersebut karena kelasnya juga kelas gender, ya. Dan saya pilih kelas gender kebetulan kelas gender. Baik, apa yang membuat Ibu merasa senang dan gembira? Bisakah diceritakan hal-hal menarik yang sudah terjadi atau hal-hal tak terduga yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Baik. Jadi ketika saya mau mulai pembelajaran, itu sudah antusias untuk menyambut, dan kebetulan saya kan membutuhkan beberapa media elektronik untuk mengajarkan materi pada saat itu. Anak-anak sudah standby di kelas untuk membantu saya menyiapkan media dan lain-lain. Nah, lalu saat pembelajaran anak-anak juga belum lebih aktif, padahal seperti mungkin yang Bu Erni juga ketahui, kalau kelas gender laki-laki itu mungkin cenderung tidak terlalu aktif dalam pembelajaran. Justru kemarin ketika saya mengajar di kelas 7B khususnya, itu anak-anak justru lebih aktif dalam pembelajaran saya. Baik, kemarin kan Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Apa yang sudah Ibu lakukan bersama anak-anak? Diferensiasi apa yang sudah dilakukan? Kan ada 3, konten, proses, dan produk. Bagaimana perjalanan anak-anak mendapatkan materi tentang prosedur? Ya, betul. Materinya memang prosedur, saya menggunakan diferensiasi produk. Nah, meskipun prosedur itu tidak selesai pada saat itu karena mungkin waktunya yang dari belum bisa untuk semua kelompok menyelesaikan. Jadi kemarin itu hanya beberapa kelompok yang menyelesaikan. Nah, dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Kemudian apa yang sudah berjalan baik dan sudah Ibu lakukan bersama anak-anak? Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali. Oke. Untuk pembelajaran baiknya, saya dan melihat anak-anak itu ketika saya bentuk kelompok itu diskusinya sangat jalan. Pada setiap kelompok itu ada anak yang aktif, jadi semuanya ikut bekerja sama. Bentuk produknya apa kalau boleh tahu? Kemarin ya saya melihat, cuma mungkin Ibu bisa jelaskan lagi. Bentuk produknya seperti mind map, konsep, infografis untuk membuat teks prosedur. Sebetulnya saya juga menugaskan mereka untuk membuat video untuk bagaimana praktik prosedurnya. berarti untuk tipe anak yang suka visual video itu terbaik. baik. Kemudian adakah hal-hal yang menjadi kendala atau sesuatu yang diharapkan tapi terkendala? Adakah itu atau sudah baik saja? Secara keseluruhan baik, memang terkait medianya saja. Mungkin anak-anak karena tidak memegang gadget, untuk pembelajaran atau diferensi produknya pembuatan video tidak terlaksana pada hari itu, tapi bisa dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Berarti ke depan apa yang ingin Ibu tingkatkan dari pembelajaran yang sudah Nah, selesai? kebetulan sebelum kita observasi itu dan sesudah atau sebelumnya sesudah ya dalam rentang waktu itu pernah berdiskusi dengan Bu Erni terkait pembelajaran KSE. Itu kebetulan pada pembelajaran kemarin belum saya terapkan. Mungkin untuk kedepannya saya akan menerapkan KSE-nya. Baik, saya rasa kemarin setelah saya lihat observasi
observasi kegiatan yang Ibu lakukan memang sangat luar biasa. Sudah banyak terjadi perubahan di mana pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar melayani kebutuhan anak, dan mungkin kedepannya apa yang sekali lagi apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya, apakah kegiatan ini masih bisa berlanjut? Ya, pasti. Baik. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Adel. Sama-sama. Saya penasaran dengan KSE yang akan Ibu lakukan ke depan, Baik. bisa undang lagi ya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.